Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat. Amin ya robbal alamin. Sudah siap belajar IPS hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulis ya. Dan jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Sebelumnya, kita telah mempelajari peristiwa-peristiwa penting seputar proklamasi kemerdekaan. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan, sejarah lahirnya Pancasila, dan upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran, siswa dapat menyebutkan kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Siswa dapat mengetahui peristiwa lahirnya Pancasila. Siswa dapat mengidentifikasi kegiatan untuk melestarikan budaya sekaligus berprestasi dengan penuh tanggung jawab. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun, para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kemerdekaan ini telah kita raih, namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya, seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Sekarang, tiba saatnya bagi kita untuk mengisi kemerdekaan ini. Bagaimana cara mengisi kemerdekaan itu? Pertama, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Kedua, memahami dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Ketiga, rasa cinta tanah air dan bangsa. Kemudian yang keempat, membangun kualitas manusia Indonesia, menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya membangun bangsa sendiri. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki tingkat kehidupannya secara material maupun non-material atau spiritual. Pembangunan dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan merata. Kegiatan menunjukkan pembangunan. Pembangunan sarana dan prasarana di berbagai bidang dilakukan untuk menunjang kegiatan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan manusia guna menciptakan kesejahteraan. Contoh pembangunan yang dilakukan pemerintah adalah pembangunan jalan raya, pembangunan jembatan, pembangunan pasar, pembangunan sekolah, pembangunan tempat ibadah. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sila artinya dasar. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas tentang rancangan dasar negara. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu Pri Kebangsaan, Pri Kemanusiaan, Pri Ketuhanan, Pri Kerakyatan, Kesejahteraan Rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 asas, yaitu persatuan, keseimbangan lahir dan batin, kekeluargaan, keadilan rakyat, dan musyawarah. Pada hari terakhir 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan pri kemanusiaan, mufakat atau demokrat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk memberikan nama untuk kelima dasar tersebut, diusulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mendapatkan beberapa perubahan,
Pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang 1945 pada sidang PPKI, termasuk pembukaan Undang-Undang 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945, termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Upaya melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa merupakan sikap yang perlu dikembangkan sebagai perwujudan sikap positif dalam menyikapi keragaman. Selain itu, juga merupakan sikap dan kegiatan positif untuk menyikapi kemerdekaan. Untuk bisa mempunyai sikap menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat, diperlukan kesadaran dan keterbukaan. Namun, dengan menghayati semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan-perbedaan itu akan makin tidak terasakan. Kesamaan cita-cita untuk menjadi bangsa yang kuat, bersatu, dan utuh telah menyingkirkan sejumlah perbedaan yang ada. Kata Bung Karno, bersatu karena kuat, kuat karena bersatu. Cara melestarikan budaya bangsa. Yang pertama, mempunyai sikap mau menerima keragaman suku bangsa dan budaya yang ada di masyarakat. Yang kedua, mempelajari kesenian daerah lain. Yang ketiga, mengembangkan budaya daerah sendiri. Refleksi pembelajaran kita kali ini yaitu sesuai dengan Quran Surat Al-Anfal ayat 45 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu memerangi pasukan musuh, maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Ayat tersebut menggambarkan para pejuang muslim di masa dulu selalu menyerukan kalimat Allahu Akbar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mengobarkan semangat juang para pahlawan hingga harta, jiwa, dan jasadnya mereka pertaruhkan untuk memerdekakan negara ini untuk kita para penerus bangsa. Masya Allah, luar biasa ya perjuangan para pahlawan kita. Alhamdulillah, telah selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua sudah memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.